Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Joan Laporta terlihat sombong dengan membentangkan spanduk yang menyindir Real Madrid. Sementara jersey baru PSIS Semarang mendapat pujian dari komunitas jersey dunia. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Barcelona mendapat uang tambahan dari 60 Street sebesar 315 juta euro. Nah, ngomong-ngomong soal Barcelona, mantan pemain mereka yakni Dani Alves resmi bergabung dengan Pumas Unam. Barcelona sedang mengalami krisis finansial yang cukup mencekik. Akibatnya mereka pun gagal mendaftarkan sejumlah pemain anyar karena terkendala aturan FFP. Sebelumnya 60 Street memberikan suntikan dana sebesar 10%. Kini perusahaan investasi global itu menambah suntikan dana mereka menjadi 15%. Artinya Barcelona mendapat modal tambahan sebesar 315 juta euro atau sebesar 4,8 triliun rupiah. Dana segar ini pun membuat Blaugrana dengan mudah membeli Jules Koundé dan William Saliba. Supir taksi bernama Hazir S kecewa dengan Manuel Neuer. Hal ini bermula ketika Hazir berniat baik dengan mengantarkan dompet Neuer yang tertinggal di dalam taksinya. Hazir harus rela menempuh jarak sejauh 120 km dan menghabiskan ongkos sebesar 400.000 euro. Neuer pun berterima kasih dengan memberikan jersey yang sudah ditandatanganinya. Bukannya senang, supir tersebut kecewa dan menganggap kalau kiper Jerman tersebut pelit. Sebab Hazir sendiri sudah menghabiskan ongkos besar untuk mengembalikan dompet tersebut. Dani Alves menjadi pemain bebas transfer setelah meninggalkan Barcelona beberapa pekan lalu. Kini Alves resmi bergabung ke klub asal Meksiko yakni Pumas Unam. Pumas Unam sendiri mengikat Alves dengan kontrak selama 2 tahun ke depan. Sebagai informasi, Pumas Unam sendiri merupakan salah satu klub tersukses di Meksiko. Terbukti klub berjuluk Universitarios ini mampu meraih 13 trofi juara liga. Sayang dalam beberapa tahun terakhir mereka harus merasakan puasa gelar. Setelah hengkang dari Real Madrid, Marcelo dirumorkan akan merapat ke Lazio. Bicara soal Serie A, ada AC Milan yang resmi merilis jersey away terbaru mereka. Sampai saat ini Marcelo belum mendapat klub baru setelah dirinya hengkang dari Real Madrid. Kabar terbaru menyebut kalau Lazio tengah tertarik dan kini sedang melakukan negosiasi. Hal ini disampaikan oleh perwakilan Marcelo yakni Stefano Quadri. Quadri menyebut kalau dirinya sedang menunggu Lazio mengajukan kontrak kepada pemain tersebut. Sayang pernyataan Quadri ini dibantah oleh petinggi Lazio bernama Latito. Latito menegaskan kalau dirinya nggak pernah melakukan komunikasi dengan Marcelo. Manchester United dirumorkan akan memulangkan Memphis Depay di musim panas ini. Alasannya karena mereka sedang kekurangan pemain di sektor penyerangan. Sejauh ini lini penyerangan setan merah diisi oleh Anthony Martial dan Cristiano Ronaldo. Walaupun begitu, Ronaldo sendiri berniat hengkang dari Old Trafford. Apalagi Depay nggak masuk ke dalam rencana sang pelatih Xavi Hernandez. Selain Depay, setan merah juga berencana mendatangkan Anthony dari Ajax Amsterdam. AC Milan memamerkan jersey tandang baru mereka untuk musim 2022-2023. Jersey yang masih dibesut oleh apparel Puma ini bertemakan retro yang mengingatkan masa kejayaan Rossoneri. Jersey tandang AC Milan ini menggunakan warna putih sebagai warna dasarnya. Berikutnya di bagian depan jersey terdapat motif 7 garis berwarna merah. Kabarnya 7 garis itu mengingatkan dengan jumlah gelar Liga Champions yang dimiliki skuad Rossoneri. Jorginho Wijnaldum dirumorkan akan meninggalkan PSG setelah jarang dimainkan. Selain itu, Wijnaldum juga nggak masuk ke dalam rencana pelatih anyar PSG yakni Christophe Galtier. Kini Wijnaldum dikabarkan akan merapat ke AS Roma. Skuad serigala ibu kota tersebut akan meminjam pemain asal Belanda itu dengan opsi pembelian sebesar 20 juta euro. Tetapi walaupun begitu, Roma sendiri masih belum mengajukan tawaran kepada sang pemain. AS Roma sebelumnya membuka peluang untuk menjual Nicolo Zaniolo. Akan tapi skuad serigala ibu kota mengurungkan niat tersebut dan dikabarkan batal menjual sang pemain. Hal ini terjadi karena mereka baru saja mendatangkan Paulo Dybala. Pelatih Roma yakni Jose Mourinho ingin membentuk trio yang berisikan Tammy Abraham, Nicolo Zaniolo dan juga Paulo Dybala. Hasilnya keempat klub seperti Juventus, AC Milan, Manchester United dan Tottenham Hotspur dipastikan gigit jari dan gagal mendapatkan tanda tangan Zaniolo. Arsenal resmi memperkenalkan Alexander Zinchenko sebagai pemain terbarunya. Kita bertolak ke Perancis guys, ada Alexander Lacazette yang absen di laga persahabatan karena disengat tawon.
Arsenal resmi mendatangkan Alexander Zinchenko dari Manchester City. Skuad The Gunners memboyong Zinchenko seharga 30 juta euro dengan kontrak sampai tahun 2026. Arsenal menilai kalau Zinchenko adalah pemain yang bisa dimainkan sebagai bek dan gelandang. Selain itu dia dianggap berpengalaman karena sudah memenangkan sejumlah gelar. Sementara itu Zinchenko sendiri menjadi rekrutan kelima Arsenal di musim panas ini. Sebelumnya mereka sudah merekrut Gabriel Jesus, Marquinhos, Matt Turner, dan Fabio Vieira. Gianluca Scamacca dilaporkan semakin dekat untuk menandatangani kontrak bersama West Ham United. Penyerang Sassuolo itu disebut sudah menyetujui sejumlah persyaratan pribadi. Fabrizio Romano mengklaim kalau skuad The Hammers mendatangkan Scamacca dengan biaya transfer sebesar 36 juta euro ditambah bonus sekitar 6 juta euro. Selain Scamacca, West Ham United juga tertarik merekrut Armando Broja dan kini sudah melakukan negosiasi dengan Chelsea. Jose Mourinho memimpin sesi latihan AS Roma kemarin. Menariknya saat itu ada pasangan supporter yang menghampiri dan mengajak Mourinho untuk foto bersama. Selain meminta foto, ternyata pria itu juga melamar kekasihnya. Dia juga menahan Mourinho dan menjadikan mantan pelatih Real Madrid tersebut sebagai saksi lamarannya. Walaupun sempat terlihat canggung, Mourinho pun mencairkan suasana dengan bertepuk tangan. Selain itu, Mourinho juga memberikan selamat kepada keduanya. Alexander Lacazette terancam melewatkan laga persahabatan melawan Feyenoord. Hal ini disebabkan karena Lacazette disengat oleh segerombolan tawon pada saat latihan di hutan di Belanda. Selain Lacazette, tawon itu juga menyengat mantan member Fulham yakni Moussa Dembele. Akan tetapi kondisi Dembele dikabarkan pulih lebih cepat dan siap untuk bertanding. Sementara itu Lacazette yang baru bergabung dengan Olympique Lyon menyampaikan rasa terima kasihnya. Lacazette menyebut kalau dia mendapat sambutan dan cinta. Sadio Mane sebenarnya sudah ingin hengkang dari Liverpool sejak tahun lalu. Masih dari kabar Bayern Munchen, mereka menjadi klub terboros di musim panas ini dengan menghabiskan 117 juta euro. Sadio Mane memutuskan hengkang dari Liverpool dan kini resmi bergabung ke Bayern Munchen. Keputusan tersebut mengejutkan sejumlah pihak karena Mane merupakan pemain penting di Liverpool. Baru-baru ini Mane mengaku sudah berniat meninggalkan Liverpool sejak tahun lalu. Dalam wawancaranya Mane mengatakan kalau dirinya ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Menurut Mane, keputusan dirinya untuk pindah ke Bayern Munchen adalah sebuah keputusan yang tepat. Alasannya karena skuad di Rotterdam merupakan salah satu klub tersukses di Eropa. Situs Transfer Market menempatkan Bayern Munchen sebagai klub terboros di musim panas ini. Skuad di Rotterdam sudah menghabiskan 117,5 juta euro untuk belanja pemain. Mulai dari Matthijs de Ligt dengan harga 67 juta euro, Sadio Mane 32 juta euro, dan Ryan Gravenberch 18,5 juta euro. Menariknya peringkat ketiga justru ditempati oleh Leeds United. Klub papan bawah Premier League ini sudah menghabiskan 105,6 juta euro untuk merekrut Brenden Aaronson, Louis Sinistera, Tyler Adams, Rasmus Christensen, Mark Roca, dan Darko Gyabi. Anthony Martial sering diberitakan akan hengkang dari Manchester United. Namun Erik ten Hag selaku pelatih memutuskan untuk mempertahankan sang pemain. Fabrizio Romano menyebut kalau ten Hag mengaku terkesan melihat penampilan Martial selama tur pramusim. Saat itu Martial sukses menyumbangkan 3 gol dari 3 pertandingan. Hasilnya Setan Merah pun berencana memperpanjang kontrak penyerang Prancis tersebut. Sebelumnya Martial sendiri sempat diminati oleh sejumlah klub Eropa. Laga El Clasico belum dimulai, Joan Laporta sudah membentangkan spanduk sombong yang menyindir Real Madrid. Kita beralih ke klub rival Real Madrid, ada momen di mana Antonio Rudiger menekel Eden Hazard. Joan Laporta sempat menjadi pusat perhatian setelah membentangkan spanduk sombong beberapa meter dari Santiago Bernabeu. Spanduk itu bertuliskan kalau dia nggak sabar bertemu dengan Real Madrid. Kini Joan Laporta kembali bikin heboh setelah merilis iklan sombong di Las Vegas. Iklan tersebut ditampilkan di layar raksasa di sekitar resort tempat Barcelona menginap. Spanduk itu bertuliskan ada sindiran kepada sang rival Real Madrid. Saat itu Laporta menuliskan apa yang terjadi di Las Vegas tetap di Las Vegas. Declan Rice mengklaim kalau dirinya sekarang merupakan kapten resmi West Ham United. Hal tersebut dia sampaikan dalam wawancara bersama Sky Sport. Pelatih The Hammers yakni David Moyes berharap kalau pemain senior bisa membantu Rice. Rice juga menambahkan kalau dirinya merupakan seseorang yang mudah bergaul. Rice bahkan mengklaim kalau dirinya siap menjadi kapten timnas Inggris seandainya Harry Kane pensiun.
Kemarin Real Madrid menggelar sesi latihan pramusim. Pada latihan tersebut, para pemain El Real juga melakukan latihan rondo atau yang sering juga disebut dengan kucing-kucingan. Akan tetapi dalam video yang beredar, rondo tersebut justru menelan korban. Saat itu Antonio Rudiger yang mendapat giliran mengejar bola melancarkan tackle ke arah Eden Hazard. Hazard pun langsung terjatuh dan mencengkeram pergelangan kakinya. Kabarnya bomber asal Belgia tersebut langsung dibawa keluar untuk menjalani tes medis. Pada musim lalu, Eden Hazard jarang dimainkan karena sering menderita cedera. Hal ini terbukti di mana Hazard baru dimainkan sebanyak 23 pertandingan di berbagai kompetisi. Kini El Real dilaporkan akan melepas pemain asal Belgia itu pada jendela transfer musim panas ini. Kabarnya Real Madrid mematok Hazard dengan kisaran 50 juta euro. Walaupun masih rumor, Hazard sendiri gak kesusahan mencari klub baru. Sejauh ini AC Milan menjadi klub yang serius merekrut mantan pemain Chelsea tersebut. Barcelona gagal merekrut Jules Koundé yang dikabarkan akan bergabung ke Chelsea. Terkait kegagalan tersebut, Blaugrana langsung memburu Inigo Martinez sebagai alternatifnya. Inigo Martinez masih terikat kontrak selama 1 tahun di Athletic Bilbao. Walaupun begitu, Bilbao sendiri bersedia menjualnya dengan harga di bawah 60 juta euro. Jurnalis kenamaan Gerard Romero mengklaim kalau Barcelona sepakat merekrut Martinez. Akan tetapi mereka bakal memboyongnya di musim depan dengan status bebas transfer. Berita selanjutnya, PSG yang menjalani tur pramusim di Jepang terlihat sedang mengikuti sesi latihan judo. Kita beralih ke sepak bola Italia, ada Juventus dan Inter Milan yang bersaing mendapatkan Nikola Milenkovic. Paris Saint-Germain sedang menjalani tur pramusim di Jepang. Selain berlatih dan menggelar laga uji coba, skuad Parisiens juga memanfaatkan keberadaannya di Jepang dengan berlatih judo. Mereka berkunjung ke tempat latihan judo di Institut Kodokan Tokyo. Saat itu mereka didampingi legenda judo Jepang yakni Shohei Ono dan Tadehiro Nomura. Para pemain seperti Kylian Mbappe, Achraf Hakimi, Marquinhos sampai Presnel Kimpembe pun begitu bersemangat. Dalam video yang beredar, Mbappe juga terlihat berlatih teknik bantingan. Nikola Milenkovic ingin meninggalkan Fiorentina di bursa transfer musim panas ini. Sejauh ini Juventus dan Inter Milan tertarik memboyong bek asal Serbia tersebut. Skuad Nerazzurri merekrut Milenkovic sebagai pengganti Milan Skriniar. Sementara Juventus ingin merekrut Milenkovic sebagai pengganti Mathis de Ligt yang kini bergabung ke Bayern Munchen. Fiorentina sendiri membandrol Milenkovic dengan kisaran 20-25 juta euro. Alasannya karena Milenkovic masih terikat kontrak sampai musim panas tahun depan. Next, jersey PSIS Semarang mendapat pujian dari komunitas jersey dunia yakni The Kidsman. Sedangkan pelatih anyar PSG yakni Christophe Galtier menerapkan 3 aturan ketat. PSIS Semarang baru saja merilis jersey terbaru mereka untuk musim 2022-2023. Gak disangka jersey tersebut mendapat pujian dari komunitas jersey dunia yakni The Kidsman. Lewat Twitter resminya, The Kidsman memuji desain jersey besutan Rayors tersebut. Mereka menyebut kalau jersey PSIS itu punya kualitas dan kain yang sangat mengesankan. Selain The Kidsman, jersey ini juga mendapat pujian dari para netizen. Mayoritas netizen itu menyebut kalau jersey PSIS menjadi jersey terbagus di Liga 1 musim ini. Minggu lalu, Manchester United meraih kemenangan besar pada laga pramusim melawan Melbourne Victory. Saat itu skuad The Red Devil unggul dengan skor telak 4-1. Pada laga tersebut, sang pelatih Erik ten Hag melakukan banyak pergantian pemain, termasuk menarik Harry Maguire pada menit ke-46 dan menggantinya dengan Eric Bailly. Sementara itu, Ten Hag enggan membela Maguire yang mendapat bu dari penonton. Mantan pelatih Ajax Amsterdam ini menyebut kalau penampilan Maguire melambat. Christophe Galtier yang datang sebagai pelatih baru PSG langsung berencana membawa perubahan. Mantan pelatih Lille ini pun langsung membuat 3 aturan baru. Pertama, Galtier melarang pemain untuk datang telat. Seandainya melanggar, Galtier nggak akan segan mengusir pemain tersebut walaupun itu adalah trio MNM. Kedua, Galtier melarang pemain memakai handphone saat sedang makan. Sementara yang ketiga, Galtier mengharuskan pemain untuk makan bersama dan hal ini dinilai bisa membuat tim semakin kompak. Guys, kita bacain komentar ini dari Aditya Darmawan. Nunes hampir menjadi Lord. Iya guys, untung aja dia udah nyetak 4 gol kemarin. Kalau enggak dia bakal jadi penerusnya Andy Carroll. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.